إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hudin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ajma'in. Wa khususan ila ruhi ahli silsilatul Qadiriyah wa Naqshbandiyah وجميع لترك خصوصا لرضي سلطان أولياء شيخ محي الدين القادر الجيلاني قدس الله والشريف بقاسم جنيدي البغدادي والشريف معروف والشريف سيسير السقاطي والشريف حبيب العجمي والشريف حسن البشري والشريف جعفر الصادق والشريف يوسف الأنباري والشريف أبي يجيب الإسلامي والشريف معروف النقشبندي
إلى رضي من رباني إلى رضي شأن رضي سنبشر إلى رضي شأنها من رب دين وليس بجربان إلى رضي شأن عبد الكريم الله بشأن كرام شريشا بالله مبارك بن محمد فضل شأن كرام سيدنا ومسجدنا شأن صاحب الوفاة الجوار وصالهم وفرهم وحي سلسلتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya. Malam hari ini Allah menjalankan kita ke tempat insyaallah mubarakah ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. Tidak ada daya dan kekuatan kita melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan dari kita untuk menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang sadar, yang mengerti tujuan hidup, untuk apa kita diciptakan, dan juga senantiasa menyadari, memahami setiap tahapan dalam kehidupan. Allah menciptakan kita, ada maqasidnya. Allah memerintahkan ibadah kepada kita dan segala rangkaiannya adalah ada maqasidnya. Semoga adalah kita makhluk manusia yang senantiasa diberikan faham oleh Allah akan segala tujuan daripada segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahli baitnya, dan seluruh pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga senantiasa berada dalam kemuliaan, dan juga semoga salam dilimpahkan kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin yang berada di Patapan Suryalaya Kejemaran Rahmannya. Semoga Allah tambahkan kemuliaannya dan lulu pialannya semoga adalah tercurah kepada keluarga besarnya, khususnya Pengarsa Umi, para putra, para cucu, cicit, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, dan juga semoga juga kepada seluruh murid-muridnya di seluruh dunia senantiasa ada dalam pancaran cahayanya untuk membimbing kita berjalan di dalam alam yang penuh dengan kegelapan ini dan semua. Untuk niat kita agar kita diluruskan oleh Allah, dan juga semoga yang berbicara ini adalah bukan datang daripada hawa nafsunya, dan karena tidak ada kekuatan dari Abah untuk menyampaikan apapun, adalah karena pertolongannya, karena kalamnya dari semua. Mudah-mudahan orang ulang jadikan jelema anu teteleman kana leuwih tapi teu sadar aya dina jero cai. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak sadar. Karena manusia tidak sadar itu cirinya dia terus adalah menyelam ke dalam air, mencari air.
Dia terus mencari Allah, tidak sadar bahwa Allah yang begitu dekat kepadanya dia tidak menyadarinya. Mudah-mudahan kita tidak jadikan orang anu abring-abringan mawa obor neangan sene. Dia tidak sadar sesungguhnya api sedang dipegangnya. Inilah kebanyakan dari kita manusia adalah hilangnya kesadaran. Maka malam hari ini Abah akan membahas sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman, salat yang khusyuk secara syariat, salat yang khusyuk secara thariqat, salat yang khusyuk secara hakikat, dan salat yang khusyuk secara ma'rifat. Inilah bahasan yang akan kita mulai membahas nanti masuk bulan Rajab, adalah khusus pembahasan sholat. Bagaimana sholatnya baginda Nabi, ya. Dan orang-orang yang tidak kenal dirinya maka akan sulit memahami sholat itu sendiri. Makanya kenapa? Karena manusia memiliki 3 bagian penting. 1 jasadnya, kedua hatinya, yang ketiga ruhnya, yang keempat adalah rasanya, karena rasa juga ada pada ruhnya. Maka kita dibagi Islam, iman, ihsan. Insan itu terdiri 3 bagian, adalah Islam adalah untuk jasadnya, iman adalah untuk kolbunya, untuk hatinya, ihsan adalah untuk ruhnya. Barulah nanti ihsan dibagi 2. Ada maqam muraqabah yang merasakan kehadiran Allah, ada maqam musyahadah yang menyaksikan Allah. Maka khusyuk pun dibagi 4 lapis tadi. Makanya itulah tujuan baginda Nabi diutus kepada alam dunia ini adalah menyempurnakan akhlak. Ada akhlak untuk jasadnya yang disebut akhlakul hasanah. Ada akhlak untuk hatinya, adalah dengan mengamalkan thariqat, adalah buahnya akhlakul karimah. Ada akhlak yang datang adalah dari ruhnya, yang disebutkan adalah akhlakul azimah. Nah, dalam sholat pun demikian. Ada khusyuk untuk jasadnya, ada khusyuk untuk hatinya, ada khusyuk untuk ruhnya, dan yang terakhir, yang sebenarnya khusyuk adalah fana bakobillah, adalah hilangnya diri, nyatanya Allah. Maka belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat bukan menjadi Allah, bukan untuk bersanding kepada Allah, tapi adalah untuk menyatakan, mengajarkan, mendohirkan bahwa yang wujud itu hanya Allah. Jadi itulah kenapa baginda Nabi mengingatkan, pada saat orang itu sudah kenal kepada Allah, man arafallah kalla lisanu. Orang yang sudah kenal pada Allah itu adalah keluh lisannya, dia diam di dalam faham, dia cukup air mata mewakili rasanya dari semua. Setiap tahapan punya rasa, jasad punya rasa, hati punya rasa, ruh punya rasa, dan rasa yang sesungguhnya adalah hilangnya rasa diri, lebur pada rasa Allah. Jadi khusyuk secara ma'rifat itu natijahnya nanti adalah nyatanya wujud Allah pada segala yang wujud dan sempurna kepada diri. Jadi belajar ilmu ma'rifat bukan menjadi Allah, atau bukan menjadi bersanding dengan Allah.
Baik, pada malam hari ini kita akan membahas, Abah tulis secara singkat saja tentang sholat syariat, dari khusyuk syariat, khusyuk thariqat, khusyuk hakikat, khusyuk secara ma'rifat. Maka itulah kenapa arkanul dinul Islam itu ada 3. Bangunan Islam itu dibangun 3. Adalah Islam, iman, dan ihsan. Itulah yang Abah jelaskan kemarin tentang surat Al-Fil. Ada dalam surat Al-Fil dijelaskan tentang adalah gajahnya Abroha, kemudian ada Abroha, ada burung ababil, dan juga ada Ka'bah yang akan dihancurkan Abroha. Maka malam hari ini pun Abah tidak menjelaskan lapis yang pertama, karena agama itu memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itulah tentang ilmu. Tentang langit itu adalah Allah menjelaskan tingkatan kesadaran dari manusia. Pada sampai dia di level langit ke-7, hilanglah kesadaran diri dohirnya, leburlah pada kesadaran diri ruhnya tadi, ya. Maka itulah tentang ilmu, itulah tentang langit yang harus Bapak pahami. Maka jangan memahami dengan hanya 1 lapis syariat saja, lapis kulit saja. Maka itulah Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 49 bahwa tugas seorang Rasul itu 3. Yang pertama, menyembuhkan adalah umatnya dari penyakit kulit. Orang belajar Al-Quran hanya kulit, membahas tentang surat Al-Fil hanya tentang gajah, tentang Abroha, tentang burung ababil, tentang Ka'bah yang akan diserang. Padahal apa manfaatnya buat kita untuk sekarang? Kisah itu dibuat oleh Allah sebagai ibrah. Maka supaya Al-Quran itu menjadi hudan, supaya Al-Quran itu menjadikan Al-Furqan sebagai hudan, sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, maka Al-Quran itu harus dileburkan pada diri. Jadilah dirimu adalah Abroha, jadilah dirimu adalah gajah tadi semua, dan juga Ka'bah. Inilah bapak-bapak, karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, gunung, langit, laut tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Ya, maka hati orang berimanlah tempat tajallinya Allah. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, orang yang sudah ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Man dakhala nur, man siapa yang telah masuknya adalah dakhala, telah masuk fi qalbil mu'min, di dalam hati seorang yang mukmin tadi, in fasyaha wan syara, maka dia sudah akan merasakan bahagia hidupnya. Jadi kalau hari ini Bapak tidak bahagia karena cahaya itu belum tajalli sempurna pada qalbu Bapak, cahaya itu sudah Allah tiupkan pada diri Bapak, nafahtu bihi mir ruhi, yang ditiupkan itu Allah jelaskan surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Di dalam sodronmu, dalam dadamu ada kolbun,
Kolbunya itulah adalah mishkat. Imam Ghazali menulis kitab Mishkatul Anwar. Anwar itu jamak dari nur. Ada nur insan, ada nur Muhammad, ada nurullah. Maka gajah Abrahah itu mati seperti daun yang dimakan oleh ulat pada saat burung ababil melemparkan 3 batu dari akhirat. Apa perlambang 3 batu itu? Apa perlambang ababil itu? Apa perlambang burung itu? Apa perlambang Abrahah itu? Apa perlambang daripada gajah tadi? Dan apa perlambang dari Ka'bah yang akan dihancurkan Abrahah? Jadi manusia sekarang di alam dunia ini sudah dihancurkan Ka'bahnya oleh Abrahah. Dia hanya tahu Abrahah dulu pada saat Abrahah berhadapan dengan kakeknya baginda Nabi Abdul Muttalib. Padahal Abrahah na bungkelekan tuh, gajahna bungkelekan. Gajah perlambang hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini besar, maka punya sepeda ingin motor, bis punya motor pengen mobil, bis punya mobil pengen terus. Kalau bisa dunia ini ditelan. Itulah perlambang gajah. Tapi walaupun dia besar, orang yang seperti gajah tadi adalah matanya sipit, penglihatannya adalah ma'rifatnya kosong. Karena ma'rifat itu tentang ru'yatullah. Pada saat kau tidak bisa melihat Allah yang nampak hanya makhluk, maka penderitaanlah yang datang pada dirimu. Pahami itu ya. Semua Al-Quran itu luar biasa dan bisa diterapkan oleh kita sampai kapanpun. Al-Quran akan selalu cocok. Tinggal Abrahah-Abrahahnya, tinggal Dajjal-Dajjalnya, tinggal Fir'aun-Fir'aunnya, tinggal Korun-Korunnya, tinggal Barsisok-Barsisoknya, tinggal Namrud-Namrudnya. Ya alam dunia tegas dipenuhi ku Namrud, ku Fir'aun. Pantai dicek Abdul Qadir, qalbi, qutbi, wa qalabi, syirri khadir. Hayon yang Nabi Khidir kemana-mana. Rasamu lah Nabi Khidir. Di mana dia adanya? Makanya loba jelema abing-abingan kasih si laut yang Nabi Khidir. Nabi ka tukang ngecek gogorowokan. Ya Nabi Allah Khidir, belauk. Dan cenah Nabi Khidir teh penguasa cai. Hakikat ruh itu cai. Makanya ayah hijab bahari, ayah hijab nasi itu paham itu. Imam Nawawi menyentuh hijab teh. Hijab penguasa lautan, hijab penguasa daratan. Di antara daratan jeung lautan, syirri khadiri wa ainuhu urfani. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabkiyan. Disitulah Rasulullah hari ini menunggu. Kalau ingin ketemu Abah Anom, disitulah Abah Anom pun menunggu. Tadi Iwana sibuk menakiban, mudah-mudahan dagang narame. Tadi muridnya sibuk khotaman, mudah-mudahan gawe naik pangkat. Kumaha tadi semua tot gaca molotot remaja. Gajah itu binatang yang gede, tapi telinganya juga gede, tapi dia nutup lubang telinganya. Apa gunanya telinga gede? Mendengar itu bukan pada daun telinga, mendengar itu pada lubang telinga.
walaupun ceri nak digedekan, tapi liang ceri nak ditutup. Akhirnya itulah yang Allah ujungnya jadi summun, bukmun, umyun, fahum la muaraji'un. Maneh nunutup ceri maneh nunutup panon maneh. Tadi semua. Jadi jalma nunutup mata batinnya dan telinga batinnya, itu berarti dia itu gajah. Itu gajah itu hanya bisa kalah dengan burung ababil. Burung itu pelambang makhluk yang terbang. Manusia itu ruhnya diumpamakan malaikat terbang. Malaikat suka diumpamakan punya sayap. Malak Jibril, malak Mikail sayapnya minal masyriq wal maghrib. Itu teh hayo dina otakna teh syariat. Daroe dibayangkeun malaikat teh jang-jangan ke barat, jang ke timur. Inilah kegagalan umat di akhir zaman. Walaupun bapak-bapak jago 12 pan, tuntungnya hanya penyakit kulit. Memahami Quran hanya kulitnya. Baca kisah Ibrahim hanya kulitnya. Baca kisah Musa pada kulitnya. Baca kisah Yunus pada kulitnya. Baca kitab Adam dan Iblis hanya kulitnya. Padahal lawan bapak itu tidak Adam, berarti kalau bapak bukan Adam berarti Iblis. Karena Adam itu tentang jasad dan ruh. Kalau bapak bukan Musa berarti bapak itu Fir'aun. Kalau bapak bukan burung ababil berarti gajahnya Abroha. Oh bukai kau Abroha Egypt, Fir'aun Egypt, ternyau Fir'aun Egypt kafir Fir'aun. Jeruk makan jeruk, Fir'aun makan, Abroha makan, Korun makan, Salabah makan. Coba kenapa Al-Quran yang begitu indah Allah menyusunnya? Itulah yang disebutkan dengan api yang menyala dari batu yang dibawa, itu adalah cahaya. 3 cahaya: nur insan, nur Muhammad, nurul yang dibawa oleh burung ababil yang terbang tinggi. Adalah kesadaran yang tinggi. Di tempat yang tinggi Bapak akan bisa melihat jauh lebih luas. Inilah orang dakwah sekarang nangtung dina kakal cikur ngomongkeun surga. Punten. Nangtung na kakal cikur ngomongkeun kuburan, tuntungna jadi taneuh. Ngomongkeun surga mungkin karena nangtungna dina tangkal cikur. Tengah rasa diisingan ku gajahna Abroha. Itulah Islam, iman, ihsan, perlambang api yang menyala yang dibawa oleh burung ababil. Karena obatnya kegelapan itu cahaya. Dan kita ini sebenarnya adalah makhluk cahaya. Tadi semua kita ini makhluk cahaya. Nah itulah Bapak harus dipahami. Nur insan, nur Muhammad, nurul, itulah yang akan membunuh gajah yang matanya sipit, yang telinganya tuli. Itulah sesungguhnya firman Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibatnya walahum a'yunun la yubsiruna biha. Butalah mata hatinya. Sipit kayak gajah. Gajah itu gede, tapi matanya masih gedean kucing. Kalau Bapak lihat gajah, itu nggak kelihatan bola matanya. Masih gedean kelihatan tikus. Tuh. Jolinya gede, tapi nutup.
Inilah ya, makanya kenapa dalam Al-Quran itu banyak Allah buat perumpamaan. Ini jelema tadi memang tidak akan bisa memahami perumpamaan. Sebelum nur iman, nur Muhammad, nurullah, nurun ala nurin, barulah Allah buka yahdillahu li nurihi mayyasha. Baru sama kelihatan sama dia. Tadi semua nurun ala nurin. Islam, iman, ihsan, tadi semua. Maka pada malam hari ini kita pahami dulu itu. Karena bicara tentang sholat khusyuk, siapa yang khusyuk? Ya. Dan kalau Bapak tidak dilandasi dengan iman, benar nggak Islamnya kalau tanpa iman? Benar nggak imannya kalau tanpa ihsan? Jadi kalau begitu, Islam dulu apa iman dulu? Iman dulu. Iman dulu apa ihsan dulu? Ihsan dulu. Maka itulah harusnya agama itu, karena baginda Nabi pun pada saat membawa risalah agama Allah itu dari mulai alam ahadiyah, wahidiyah, wahdah, arwah, misal, adzam, lahirlah menjadi insan kamil ke alam dunia ini, dilanjutkan dengan derajat makrifat, tauhid, iman, tauhid, ihsan, iman, Islam. Makanya Islam itu derajat tertinggi. Makanya kenapa Nabi Musa pun kalah derajatnya oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu sampai kepada wa ana awwalul muslimin. Kalau Nabi Musa derajatnya itu baru sampai kepada subhanaka tutu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka jangan aneh dalam Al-Quran. Umat Nabi Musa itu gagal semuanya, dibawa oleh Nabi Syai'an semua. Ya, ini harusnya dijadikan mankobah kepada kita. Itulah kenapa juga harus dipelajari. Kenapa Nabi Musa itu disuruh mencari guru. Yang apa kata Allah? Dijelaskan surat Ali Imran. Karena manusia itu ada jasad, ada hati, ada ruh. Maka manusia itu kata Allah akan punya 3 penyakit. Untuk jasadnya punya penyakit kulit. Untuk hatinya punya penyakit buta mata hatinya. Untuk ruhnya punya penyakit mati kesadarannya dan semua. Ya, jadi Abah nanti akan tulis tentang sholat khusyuk secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, sampailah fana billah baqobillah, lebur dalam wujud Allah. Itulah yang sholat yang sudah tidak lagi sembah menyembah al-abid wal ma'bud wahid, yang sudah menyatu sifat menjadikan makmum, zat menjadi imam, tapi ternyata zat itu adalah Allah, sifat itu adalah Muhammad. Al-insanu sirri wa sirri sifati, bahwa sifat itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah aku. Maka sholat khusyuk secara ma'rifat itu adalah setelah ahadnya antara ruh dan jasad, jam'u, tidak farku tadi semua ya. Tapi itu nanti natijah sebagai penghujung ya. Jadi pahami oleh Bapak 3 penyakit yang dihadapi oleh seluruh
manusia dari mulai zaman ke zaman. Penyakit kulit, penyakit buta mata hati, penyakit mati ruhnya, kesadarannya, dari semua. Ini yang harus Bapak pahami. Jadi kalau manusia itu sudah mati 3 tadi, maka Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin amal qulub allati bisudur. Bukan buta mata yang di kepala, tapi buta mata di dalam hati, dari semua. Itulah yang akhirnya manusia menjadi Fir'aun. Manusia benci Fir'aun, tidak sadar dia yang Fir'aun. Manusia menceritakan Salabah dan Qorun, tidak sadar dialah Salabah dan Qorun. Manusia menceritakan Namrud, tidak sadar dialah Namrud itu. Manusia memisahkan Abrahah dan gajah, dialah gajah dan Abrahah itu. Pahami ya. Kapan dirimu jadi Musa? Kapan dirimu jadi Adam? Kapan dirimu yang menjadi Yunus? Kapan dirimu yang jadi Ibrahim? Kapan dirimu yang jadi Musa? Dan penghujungnya, kapan dirimu yang menjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku rahasia Muhammad, Muhammad rahasia aku. Maka dalam sholat, Muhammad adalah makmum, akulah imamnya. Zat adalah imamnya, sifatlah adalah makmumnya. Itulah kenapa dalam sholat nanti, sholat ruh harus diawali dengan narik nafas dari semua. Allahu Akbar. Kenapa sholat itu? Jadi apa kata ulama di dalam Fathul Mu'in saja? As-sholat itu adalah apa? Aqwalun. Sholat itu apa namanya? Kalau ditulis adalah apa namanya? Ini apa tulisan? Benar tidak? Ini buat makal. Adalah aqwalun. Tadi. Sholat itu adalah aqwalun. Tadi. Berarti adalah kemudian af'alun dari semua. Jadi sholat itu adalah aqwalun wa af'alun dari semua. Tatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Ay takbir itu ucapan naon? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang akbar kamu apa Allah? Nah, pahami. Yang akbar itu Allah. Waduh, tatamutun bitaslim. Sholat itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, mufatahannya dengan takbir, dibuka dengan takbir, wa muftatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan, berarti hanya orang yang sudah mengerti makna Allahu Akbar yang akan mengakhiri sholat itu dengan salam. Itu artinya salam. Nah, ini harus Bapak pahami. Maka itulah karena dalam sholat itu ada 3 bagian dalam tubuh kita. Ya, maaf ya. Ini buat teman Abah yang ada di Pejantangan ini. Jadi yang harus Bapak pahami dalam sholat itu berarti ada 3 bagian. Ya. Karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan. Dan sholat itu tadi Bapak sholat Isya. Sholat Isya Bapak itu yang Bapak bawa di dalam sholat ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Harus jawab.
tiga. Tadi manusia itu tadi Islam, iman, ihsan. Islam untuk jasad, iman untuk hati, ihsan untuk roh. Tadi semua. Maka Bapak khusyuk pun nanti ada khusyuk secara syariat, khusyuk jasad. Bagaimana khusyuknya jasad? Bagaimana khusyuknya hati? Bagaimana khusyuknya roh? Sehingga pada saat orang yang sudah beribadah kepada Allah, buahnya ibadah itu akhlakul hasanah, keluar kebaikan dari tubuhnya. Akhlakul karimah, bersih hatinya. Akhlakul azimah, dengan ruhnya wujudlah Allah dalam segala perbuatannya. Tadi inilah Bapak harus pahami. Makanya kenapa tadi ulama menulis as-salat adalah aqwalun wa af'alun. Tadi ada muhtatahatun bit takbir, kemudian wa muhkamatun bit taslim. Tadi semua. Nah, bertanya dengan ucapan Allahu Akbar ini bagaimana supaya kita bisa menegaskan Allah lah yang akbar? Maka nanti kita akan pahami. Tapi sebelum ke sini, karena tidak mungkin Bapak bisa melaksanakan sholat karena kecuali Bapak suci dari hadas. Hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Tadi ada hadas, ada nanti hadas yang besar bisa melakukan najis untuk yang hissi. Ada juga nanti ada najis yang sirri. Tadi semua. Hati-hati. Bapak sudah bersuci dari najis anjing dan najis babi. Tapi selama Bapak tidak suci dari najis batin, ada najis dohir, ada najis batin. Tadi semua. Ini wudu. Maka wudu itu dibagi. Wudu itu muwadhi'ah atau dikatakan nadhofah. An-nadhofatu adalah bersuci. Jadi yang dimaksud dengan wudu tidak sah salat kalau tidak sah wudu. Tapi wudu ada dibagi wudu dohir, wudu batin, wudu syariat, wudu hakikat. Karena salat pun ada salat dohir, ada salat batin. Nah inilah jangan sampai dipirakan. Karena kalau Bapak nggak ngerti dibagi dua, maka tidak akan pernah Bapak itu sampai kepada salat yang dikatakan baginda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nah, bagaimana nanti kita akan bahas. Tapi wudu dulu. Wudu dohir apa? Mencuci bagian anggota tubuh tadi semua. Biar kita Bapak ngerti dulu sebelum Allahu Akbar. Tidak akan akbar Allah itu sebelum Bapak wudu dohir dan wudu batin. Karena pada saat sholat yang berdiri itu tubuh dohirnya Muhammad, ruhnya hakikat Allah. Berarti sholat itu Allah dan Rasulullah dalam sholat itu. Maka pada saat Bapak usolli, niat aku sholat, akunya bukan aku Bapak. Aku siapa? Aku Allah. Tadi kalau aku Bapak, nanti Bapak tidak akan bisa melanjutkan dari khusyuk syariat ke khusyuk thariqat ke khusyuk hakikat, apalagi khusyuk makrifat, pana billah, bako billah, al-abid wal ma'bud wahid. Berarti tidak sampai
Salat itu kepada as-salat mi'rajul mukminin. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin tadi semua. Ayo kita mulai dengan wudu dhahir. Wudu dhahir Bapak sudah ngerti lah, nggak usah Bapak bahas lagi. Disucikan dengan 7 air yang mutlak ini pahami. Apa itu air yang mutlak? Ada air yang mutlak bentuk yang dhahir yang disebutkan dalam kitab Safinah adalah apa saja? Air sungai, air sumur, air hujan, air laut. Ya. Itu pahami. Ya, tadi. Kenapa wudu itu dengan 7 air mutlak? Dan bagaimana membersihkan 7 batin tadi dengan air yang sebenarnya mutlak? Ini bukan air mutlak. Makanya kenapa? Syaratnya air mutlak dalam Kifayatul Ahyar. Syaratnya air mutlak itu apa dalam Kifayatul Ahyar? Tidak rubah warna, rasa, bau. Warna itu di mana? Di luar. Bau itu di mana? Setelah warna, di dalamnya ada bau. Tapi begitu dalamnya lagi ada rasa. Itu pahami. Berarti 7 air mutlak ini adalah kita Bapak adalah untuk membersihkan bagian yang dohir. Ikuti, itu adalah apa yang dituliskan oleh ulama tentang 7 air tadi. Tapi jangan berhenti di situ karena nggak ada air yang mutlak yang di situ. Air wahangan tetap berubah warna. Air sumur tetap berubah warna. Air laut berubah rasa. Jadi kesimpulannya sebenarnya itu hanya isyarat saja kepada kita. Nah, tapi yang sebenarnya ada 7 sifat ma'ani pada tubuh, 7 latifah pada diri. Kalau tanpa Bapak dohir ini menghadap kepada Ka'bah yang fisik, tapi batin menghadap pada Ka'bah yang qalbul mukmin, baitullah. Dipahami. Tapi itu di situ harus Bapak pahami 7 air mutlak tadi yang disebutkan lah dalam kitab Safinah, Takrib, Batul Mu'in, Batul Wahab, semua 7 sifat ma'ani: kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, semua. Maka ada 7 sifat yang khojiyah yang harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Sifat Adam, karena tadi yang sholat itu hanya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Yang sholat itu hanya baginda Nabi dan Allah. Sifat dan sholat itu saling memuji antara sifat dan zat. Syahadat itu saling menyaksi antara sifat dan zat. Ada yang lapis pertama ini, maka saya katakan la hayyun, la alimun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Nah, Allah tidak akan membahas tentang 7 air mutlak yang dari air hujan, air hujan, tapi lebih penting kepada karena inilah yang pentingnya dari semua. Ya, sebelum Bapak mengatakan Allahu Akbar, maka inilah yang harus Bapak kuasai dalam wudu. Wudu itu artinya memisahkan Allah dan selain Allah. Makanya wudu secara hakikat itu sebetulnya talqin. La tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. La tasulu illa bitaubatin, taubat, taba yatubu taubatan. Artinya balikeun sia eueuh kana eueuh. Nah, maka dalam wudu batin katakan
istilah ini namanya somad. Namanya somad kan, somad. Matanya somad, hidungnya somad, mulutnya somad, telinganya somad, lehernya somad, dan semua. Wah, Kang Somad juga berbeki, maaf Kang Somad, maaf contoh. Tangannya somad, kakinya somad, otaknya otak somad. Nah, wudhu secara hakikat adalah melepaskan 7 sifat ma'ani. Sekarang bagi sifat manusia itu bagi 2. 1 jasad, 2 ruh. Maka pada saat kita ingin menghadap Allah, bagian mana yang wajib berhadapan dengan Allah? Dan Allah sudah mengatakan, napahtu fihi mir ruhi, rohku, akulah yang harus berhadapan dengan aku, akulah yang hanya boleh melihat aku, akulah yang bisa membawa kepada aku, karena kalian tidak ada, yang ada hanya aku. Maka dalam wudhu itikadnya, setelah mencuci tangan, kita kan sama udah ngerti, tangan dicuci, makositnya nggak ngerti, mulut dikumur, makositnya nggak ngerti, air disaring dari hidung, makositnya nggak ngerti, telinga dicuci, makositnya nggak ngerti, kaki dicuci, maksudnya nggak ngerti, jidat diusap, tengah arti kenehwai. Padahal maksudnya itu tadi apa? Wudhu itu adalah melepaskan dirimu al-mutu qoblaan tamutu, atau wudhu itu boleh dipisahkan menghilangkan dirimu, menyatakan kenyataan Allah kudrat. Misalnya ayat dina basor, makanya orang kalau wudhu nyuci muka, di dalam hidung ada 2 lobak hidung, ada 1 mulut, ada 2 mata, cuci mukanya. Berarti di sini ada wajah, di sini ada basor, di sini ada kalam, di sini hidung ada napas, itu adalah hakikat hidung. Di sini ada hakikat sama telinga. Maka wudhu itu kembalikan milik Allah pada Allah sebelum kalian nanti melaksanakan sholat. Wudhu itu memisahkan dari yang selain Allah, supaya Allah memuji dirinya dengan asma'nya, Allah menyembah dirinya dengan af'alnya. Kan itu kata Ibnu Arabi. Dua ya, secara kalau udah yang saya udahlah, Bapak udah biasa, udah ngerti ini semua. Berarti itulah kenapa kita harus berdiri di tempat sujud. La hayyun, la alimun, la syami'un, la basirun, la qadirun. Berarti la hayyun pijen irung, la basirun pijen panon, la munakalimun pijen sungut, la alimun otak pijen sirah, la syami'un siapa sholat. La qadirun lengankeun awak, lengankeun suku, nu hadir tinggal ruh. Inilah yang berdiri sholat. Hilangkan dia. Makanya la maujudun bihaqi ilallah. Mana-mana? Ayo ke mana itu? Rusaru. Napa tu bihimir ruhi. Sementara yang tadi 7 sifat ma'ani itu tumbuh dari ruh semuanya. Berarti kita ada nggak? Inilah yang harus dihati dalam sholat. Nah, inilah yang disebutkan dengan 7 mengembalikan 7 sifat ma'ani pada Allah. Tadi menafikan sifat ayan khorjiah diri kita. Maka setelah itu Bapak juga latih. Tangan dicuci, jangan nyuri lagi, jangan nyakitin orang. Mulut kumur, jangan lagi kata-kata yang tidak berguna, menjelekkan orang, menyakiti orang. Makanya tadi hari ini Bapak menerima hari neraka dan pembalasan, semuanya bukan dari Allah, perbuatan kita sendiri.
lihat dalam tanbih. Sesungguhnya apa yang terjadi pada dirimu adalah akibat perbuatan diri sendiri. Hari ini Bapak susah, Bapak lah yang bikin susah sendiri. Hari ini Bapak dicolong, Bapak pernah nyolong. Hari ini Bapak ditipu, Bapak pernah nipu. Hari ini pernah Bapak tidak ditolong orang, Bapak banyak tidak nolong orang. Hari ini Bapak sakit tidak dijenguk, Bapak tidak pernah jenguk orang sakit. Itu yang harus diaplikkan, karena Al-Quran itu wabayyinatin minal huda wal furqan. Tadi, ya pahami. Berarti sekarang yang berdiri ini adalah ruh. Setelah berdiri adalah ruh dalam sholat. Setelah alian khorjian yang dilepaskan, tinggallah alian sabitoh dalam sholat. Berarti siapa dia? Adalah Rasul. Wa'lamu ana fikum Rasul. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Rasulullah itu jasadmu, Allah itu ruhmu. Itulah yang harus Bapak pahami, ya. Sehingga nanti setelah Allah dan Rasulnya, Nur dan Muhammad lebur jadi satu, barulah kembali kepada Kul huwallahu ahad. Hilanglah, hilang Ahmad, hilang Muhammad. Yang ada hanya kembali Tuhan yang sejak awal Allah berfirman adalah hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'a madhkura. Telah datang satu masa dari keadaan kosong akan kembali lagi dalam keadaan kosong. Itulah nanti natijah sholat ma'rifat itu. Fana billah baqul billah, berarti sudah leburlah kita, sifat kita pada sifat Allah, wujud kita pada wujud Allah. Nah, oke, berarti wujud sudah paham ya. Berarti tidak mungkin Bapak bisa sholat kecuali Bapak sudah berwudu. Tidak mungkin Bapak bisa berdiri untuk sholat kecuali Bapak telah menghilangkan itulah wudu sesungguhnya. Makanya sama dicucinya kan. Orang ngerti cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, cuci hidung, cuci telinga. Itu apa lah? Ayun lah, ilmu lah, sami'un. Tentang hati, weh. Tadi semua. Ya, dari itu dicuci, ibu pasti ada bab cair, semua. Berarti budak ngaji ngomongin bab wudu. Belum ada manten. Tadi, karena ngajinya tot gajah. Karena tadi Bapak Kiai gajah, awak badak, panon letik, cerik nak mak badak dan ditutup. Tadi semua. Ya, jadilah dajjal tuh kan tadi. Imam dajjal, ayo nunggu dajjal, nunggu Imam Mahdi. Tadi semua. Ya. Padahal coba bagi dongeng yang dibuat di alam dunia ini baik dari Hindu dari Buddha sama pesannya. Kisah Mahabharata. Kenapa Pandawa menang? Karena bersandar kepada Krishna, bukan pada pasukan maupun senjata. Menang Krishna, perlambang ruh. Tadi semua. Ramayana, Rama menang kembali Sinta setelah direbut oleh Dasa Muka. Berbeda dengan Rahwana itu sama dengan Abroha di orang mah tuh. Dasa Muka teh Abroha di orang kemudian Islam. Dasa Muka teh Korun, Sarabah, Fir'aun, Namrud. Dasa Muka kabeh. Menang Rama setelah dia cari guru rohani yang bernama Hanoman. Inilah yang isyarah semua agama hampir sama. Cuma Maimah nyata dengan yang naon Jerman yang dunia. Nah, biar ada waktunya, biar ini nggak keburu. Jadi wudu itu, sholat itu hanya
tidak bisa Bapak dirikan setelah Bapak hilangkan sifat ayat kharajiyah, pemindahkan ke sifat ayat sabito dari semua. Karena yang mi'raj itu baginda Nabi, maka yang sholat itu baginda Nabi. Maka nanti karena sholat itu adalah akwalun wa af'alun, maka di situ ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Kalau kita sudah mandiri mengerti 3 rukun tadi, maka rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? 13. Sebenarnya 14. Yang tumanina setiap gerakan. Maka kade dina ruku aya tumanina, na iktidal aya tumanina, dina sujud aya tumanina tadi. Tumpak jeung ini genah. Sakinah saya jangan hati-hati. Ah genah ngerti mana. Tadi semua ya. Anggap Bapak udah ngerti. Wudu Bapak udah ngerti. Tetap isyarahnya, maka pada saat membalikan tangan, membalikan mulut dari semua. Ustaz Fadel sudah menulis tentang subhanallah walhamdulillah dalam setiap gerakan wudu. Itu sudah bagus, ya, bisa diterapkan. Intinya toharoh, wudu itu toharoh dari semua. Nah toharoh dohir dan toharoh batin dari semua. Ya. Nah Bapak sekarang sudah bisa sholat. Berarti Bapak sudah bisa takbiratul ihram, mengatakan Allahu Akbar. Karena nanti kalau Bapak tidak ngerti Allahu Akbar, maka selama sholat itu yang akbar adalah Bapak sendiri. Maka tidak akan bisa salam selamat di penghujungnya itu. Kepada siapa? Walaupun sholat sendiri, assalamualaikum. Dan kenapa rukun kauli itu salam, membacakan assalamualaikum ke sebelah kanan, ke sebelah kiri mah sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak, tapi jangan anggap sepele sunnah, karena semuanya baik dari semua. Ya. Nah sekarang ayo masuk ke dalam kita sholat. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya sholat itu tadi kata ulama aqwalun wa af'alun. Berarti disinilah kita akan membagi nanti sekarang. Karena dalam sholat itu ada sholat syariat. Sholat syariat adalah khusyuknya khusyuk syariat. Sholatnya tariqat, khusyuknya khusyuk tariqat. Tiganya, sholatnya adalah sholat hakikat, khusyuknya adalah khusyuk hakikat. 4, sholatnya ma'rifat, tadi semua. Khusyuknya adalah khusyuk ma'rifat lah, gitu. Dulu syariat pada apa khusyuknya? Pada jasad. Tariqat khusyuknya pada hati. Hakikat khusyuknya pada ruh. Ma'rifat khusyuknya pada sir atau leburnya fana bakobillah tadi semua. Inilah 4 tadi semua. Maka disinilah Bapak harus apa namanya memahami bagaimana wudhunya sekarang khusyuknya syariat. Karena khusyuknya syariat itu yang harus menikmati adalah tubuh. Tapi tubuh tidak boleh ada. Nah, bagaimana cirinya orang yang dalam sholat itu sudah mampu menghilangkan yang kharajiyahnya? Adalah rasa tenang. Makanya ada tumanina, ada rasa sakinah, ada zauk rasa nikmat di dalam sholat. Jadi bukan, makanya tadi Allah perintahkan wasta'inu bisabri was sholat ya sabar ya sholat. Nah itu berarti yang sholat itu harus as-sabr tadi. Makanya dalam sholat itu kenapa nanti dalam sholat hakikat
harus setiap gerakan itu diawali dengan narik nafas. Karena nafas itulah kenyataan hayat. Hayat itu adalah ruh. Ruh itu adalah sir. Sir itu adalah rahasia. Rahasia itu adalah rasa. Rasa itu adalah Rasul Allah. Berarti Muhammad tadi semua. Nah, makanya Bapak bagaimana merasakan ini? Maka ada seorang ustadz menjelaskan, bagus contohnya. Yang dimaksud dengan khusyuk, syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu, maka dibagi dalam sholat itu ada rukun. Pertama adalah rukun qauli. Yang kedua ada rukun qalbi. Ketiga rukun fi'li. Tadi semua. Nah, ada berapa rukun qalbi? Hah? Rukun qalbi itu martabatnya 7. Rukun qalbi itu secara hukumnya ada dua. Satu adalah niat, yang kedua tartib. Itu rukun qalbi. Menurut rukun qalbi itu ada 2. Nanti niat dibagi 7. Ya, ada qasad, ada ta'yin, ada ta'arad, ada ihram, ada mi'raj, ada tabdi atau tubadil. Ya, itu nanti martabat niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sholatnya sesuai dengan tingkat ma'rifatnya. Tingkat ma'rifatnya disesuaikan dengan tingkat niatnya dalam sholat. Saya semua. Nah, kemudian rukun qauli ada berapa? Ada berapa? Ayo tuh bikin diajak di abang ingatkan dia ya. Udah ngomongkan langit rukun qauli teh nyaho. Nemukkeun rukun qalbi, rukun rukun qauli, rukunnya mulut. Berarti yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua fatihah. Yang ketiga syahadat. Yang keempat sholawat. Yang kelima adalah salam yang pertama. Itulah berarti rukun qalbi itu ada 5. Adapun rukun fi'li apa saja? Yang pertama adalah berdiri, lamun kawasa. Yang kedua adalah ruku. Yang ketiga adalah i'tidal. Keempat adalah sujud. Kelima duduk di antara 2 sujud. Duduk. Kemudian yang keenam adalah duduk tasyahud. Berarti rukun fi'li ini jumlahnya ada 6. Maka rukun sholat itu ada 13. Nanti Abah bisa uraikan di waktu lain secara hakikat. Karena rukun 13 ini ada pada tubuh semuanya. Rukun 13 ini semuanya di kita, ada pada diri kita. Sendi-sendi pada tubuh kita dia menggambarkan rukun 13. Nah ini tentang. Nah, sebelum membahas sholat khusyuk secara syariat, maka pahami dulu tadi semua. Siapa yang berkalam tadi? Itulah kenapa tadi sebelum kita melaksanakan sholat itu wajib melaksanakan wudhu. Dari wudhunya dibagi 2. Ada wudhu adalah syariat, ada wudhu hakikat. Ada wudhu dohir, ada wudhu batin. Bapak wudhu ngabisin 7 samudra. Selama Bapak najis batin, maka wudhu tadi tidak ada gunanya. Maka itulah kita harus Jumatkeun tina Ahad kana Isnin Salasa Ruba Khamis Jumat
jajem gentah dina Jumat supaya hiji wudu syariat, wudu hakikat, sholat syariat, sholat hakikat, tidak boleh parku dari semua supaya isbat sabata balik deui kana ahad dari semua ya. Nah ini hanya gambaran sedikit saja tentang bagaimana rasanya setelah Bapak lepaskan la hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la hilangkan diri dohir, barulah angkat dua tangan. Nah disitulah masuk ke dalam rukun kauli. Maka tadi kata ulama, ada seorang ustaz berkata bahwa rukun kauli itu adalah seumpama gelas. Di gelas. Rukun kauli itu seumpama gelas. Rukun kolbi itu air di dalam gelas. Air di dalam gelas. Rukun fi'li itu orang yang membawa gelas. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat kepada Allah itu antara jasad, hati, ruh itu harus harmonis. Bisakah membawa gelas ini kalau seandainya tidak harmonis antara gelasnya, isi gelasnya dan membawanya tidak sinkron semua? Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti kalau seandainya rukun af'alnya tergesa-gesa, tumpah, berarti rukun qalbinya rusak. Rukun qalbinya rusak, rukun kaulinya rusak. Maka itulah, maka harus khusyuknya diawali dengan khusyuk dohir, sakinah, tenang, damai tadi semua. Kan tadi dalam ayat nikah aja dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lamun geus azwaja geus satukeun dohir jeung batin litas kunu sakinah, tenang. Jadi cerminan hati yang tenang itu dohir yang, cerminan hati yang khusyuk itu dohir akan tenang, damai, dingin, adem, senang. Sehingga sholat itu tidak dirasakan satu kewajiban, tapi satu kebutuhan. Bapak makan kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan. Maka bagaimanapun caranya Bapak cari nggak? Cari. Bapak enak-enak nggak? Enak-enak. Karena yang menikmati makanan itu kita. Kenapa ini sholat? Nah inilah buat pelajaran juga, buat introspeksi kepada kita. Sejauh mana sholat syariatnya, dohirnya. Berarti kalau belum sakinah, belum ada zauq di tingkat rasa untuk jasad jismani, ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ruh sultani, ada ruh kursi, semuanya adalah sabata tadi semua. Semuanya adalah nyatu suhudul kasyafil wahdah tadi semua. Sadar gerak jasad digerakkan oleh hati. Makanya khusyuknya tingkat hati itu apa? Hudur, hadirnya Allah di dalam hati. Makanya kata ujian Nabi, la sholata illa bi ma'rifatillah, la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak ada sholat yang tidak ada hadirnya Allah. Berarti makanya tadi kata bagian Nabi, kuncinya sholat khusyuk itu adalah ingat. Itulah tingkat sholat thariqat tadi semua. Maka disinilah cuma syaratnya ingat itu kalau sudah kenal. Syaratnya kenal itu kalau sudah berjumpa. Ini makanya tidak bisa marifat, hakikat, thariqat, syariat. Nggak mungkin syariat ini ada, karena ini adalah melihat ini wajah lagi. Sebelum di dalam sholat ma'rifat, aku liko dengannya, aku menyaksikannya. Makanya sholat itu kata baginda Nabi hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang imannya sudah sempurna. Apa iman sempurna? Al-imanu kullu. Apa al-imanu kullu? Al-imanu antuk minu biru'yatillah
orang yang sudah mampu melihat Allah. Karena orang yang melihat Allah berarti dia liko dengan Allah. Yang liko dengan Allah, maka di makom torikot akan ingat. Maka sebetulnya perjalanan itu bukan dari syariat sih, maka kata yang tadi. Sholat jasad itu ada, Islam itu kenyataan dari iman, ihsan dan ma'rifah. Kenal dulu, baru kita itu terus naik ke atas, barulah nyata Allah. Makanya antara khusyuk syariat, khusyuk tarekat, khusyuk hakikat, khusyuk ma'rifat itu dalam satu, sehingga tidak lagi memisahkan mana jasad, mana hati, mana ruh. Tadi gerak badan ini akan dilihat oleh hati, gerak hati oleh ruh, oleh gerak ruh oleh syir, oleh Allah, oleh nurullah. Tadi semua ya. Jadi membawa gelas tanpa tumpah, isinya, gelasnya adalah harus dengan tenang. Itulah sakinah. Itulah khusyuk dohir. Khusyuk dohir karena khusyuk hatinya menyaksikan Allah, hudur Allah. Kemudian khusyuk tingkat ruh, tingkat sholat khusyuk secara hakikat adalah sudah melihat semuanya perbuatan ruh dari semua. Khusyuk ma'rifat adalah setelah fana billah, bako billah, hilanglah dirinya di dalam sholat. Itulah yang disebutkan as-sholat mi'rajul mu'minin. Itulah yang dikatakan baginda Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat yang sholatnya itu berkali-kali, tapi dia katakan, kamu belum sholat, sholat lagi. Kamu belum sholat, sholat lagi. Itu dulu asbabul wurud tentang turunnya hadis. Kata baginda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu Rafiq sebagaimana aku sholat. Tadi semua. Inilah ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang sholat di 4 lapis tadi kepada salah seorang sahabat yang melaksanakan sholat yang tidak benar tadi semua. Maka Abah sarankan dalam sholat itu nikmati, jangan tergesa-gesa. Maka diatur oleh ulama ada tumanina. Tumaninanya dalam sholat itu oleh ulama membaca bacaan Subhanallah 33, Subhanallah azim 33, Subhanallah ala 33, 3. Semuanya adalah menahan untuk tadi adalah untuk tumanina dan semua. Bacaan doa itidal adalah untuk tumanina. Karena dalam sholat ada sunat hayat, ada sunat abad. Sunat hayat itu contoh, sunat hayat itu adalah baca doa iftitah tadi semua. Tapi doa iftitah itu hati-hati, walaupun iftitah itu hayat. Artinya kalaupun tidak dibaca tidak wajib sujud syahwi. Tapi ingat, dia itu mupatah. Iftitah itu karena untuk menyatakan. Makanya nanti dalam rukun niat, nah ini yang penting nih ya. Dalam rukun niat dibagi baru yang disebut dengan rukun niat itu kan tadi rukun niat, rukun qalbi itu dibagi 2. 1 niat, kedua tartib. Tapi dalam niat ada qasad, ada ta'yin, ada ta'arud, ada ihram, ada mi'raj, ayat munajat. Munajat itu adalah disebut juga sholat yang makom niat, tawajuh. Ini wajah tuh, ini itu siapa? Bukan Bapak. Aku melihat diriku sendiri. Aku hadapkan diriku pada wajah diriku. Jadi ini makanya rukun niat ini, makom ini adalah penting kepada kita. Termasuk inna sholati. Bukan sesungguhnya sholatku, bukan sholat Bapak juga. Tadi usolli.
Maka qasad ini adalah ucapan tentang qasad ini tentang ucapan niat. Tapi siapa yang mengatakan usolli? Makanya kenapa sholat itu walaupun banyakan tidak ada usollu, niat kami sholat, tetap aku karena Allah itu satu. Usolli, niat aku kata Allah sholat. Makanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, berhentilah kamu merasa sholat. Ana rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang sholat. Sama, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Siapa yang lempar batu itu Muhammad? Kata Muhammad, aku. Bukan, kata Allah, aku yang melempar. Berarti siapa yang sholat ke Muhammad? Aku. Kenapa diskusi Allah ada berfirman, kata Allah, hai Muhammad, berhentilah kamu merasa sholat. Karena ana rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang sholat. Makanya dalam kitab-kitab Haqiqatul Insan, Allah ada berpihak diskusi, mau bener sholat siap mah, nu bener mah sholat aing tadi. Nah bagaimana? Makanya kenapa dalam sholat Allah menghukum orang-orang yang sholat fawailul lil musallin. Kenapa? Orang yang musallin itu yang celaka itu adalah an sholatihim sahun alladzina hum yura, yang ria. Berarti kalau begitu dia yang sholat. Itu ria, itu adanya diri. Makanya tadi tidak benar sholatnya. Kalau benar wudhu, dan wudhu itu benar adalah secara wudhu zahir, adalah wudhu batin dengan mengembalikan 7 sifat ma'ani pada Allah, mematikan a'yan kharajiyah, mengisbatkan kepada a'yan sabitah. La ilaha illallah, nafikan jasad, isbatkan pada hati. La ilaha illallah, nafikan hati, isbatkan kepada ruh. La ilaha illallah, nafikan ruh, isbatkan kepada sir. La ilaha illallah, isbatkan Masjid Nabawi, jasad kita, pindahkan kepada hati Masjidil Haram. Kan bukankah Isra wa Mi'raj itu dari Masjidil Nabawi ke Masjidil Haram? Nisbatkan Masjidil Haram, nisbatkan ke Masjidil Aqsa. Nisbatkan Masjidil Aqsa kepada Baitul Ma'mur. Nisbatkan Masjidil Baitul Ma'mur sampailah kepada Sidrah al-Muntaha. Allah tuh apa masjid akbar. Perjalanan ruhmu dari jasad ke hati, hati ke ruh, ruh ke sir, sir hilanglah dari semua ya. Fana billah, baqo billah, dari semua ya. Makanya dalam niat makom ihram adalah bungkuslah diri dohirmu supaya nampak diri batin. Barulah sampai makom mi'raj, naiklah kamu kepada Sidrah al-Muntaha. Barulah sampai kepada munajat. Kau katakan ini wajahtu wajhiyadil, itulah makom tawajuh. Makanya tawajuh itu pengasah abah penantian. Nanti kalau bapaknya sudah ngerti, sebetulnya nggak usah lagi tidak sebenarnya. Tadi cukup kata pengasah abah, atau tutup semua. Nah, karena itulah inti kata abah. Inilah yang harus kamu jaga. Inilah yang harus kamu pertahankan. Karena itulah dzikir, itulah sholat. Dari semua. Ya, pahami kepada kita. Jadi kepada yang sudah ini mah nanti kan tadi la salatillah, nafikan ini isbatkan sini, nafikan ini isbatkan ke sini, nafikan ini isbatkan kepada ini semua. Nanti sakinahnya akan datang pada jasad, akan tenang, akan damai, akan indah, semua dari semua. Bapak tidak usah nyedot sabu-sabu untuk fly.
Bapak, itu disebut zabah. Akan nikmat untuk makom ruh jismani, itulah surga. Nikmat di makom ruh ruhani, akan nikmat di makom ruh sultani. Inilah di sini nanti akan Allah berikan kepada kita apa namanya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Berarti kamu akan terus diajarkan oleh Allah tentang rahasia Allah. Allah buka, Allah buka, Allah buka. Jadi ma'rifat itu bukan ilmu yang Bapak belajar, tapi ilmu yang dibukakan oleh Allah, rahasia dirinya yang ada pada diri kita. Maka orang mungkin ini sekitar 60-70 orang, tapi sesungguhnya tingkat dibukakannya oleh Allah itu beda-beda. Yang Allahnya cuma mungkin ada yang paeh pisan, tinggal abrohana. Adamna paeh, tinggal iblisna. Firaunnya mati, Musanya mati, tinggal Firaunnya. Maka diantara Bapak kalau ini kisah Firaun, berarti jangan sampai Bapak itu adalah Firaun. Berarti Firaun itu adalah manusia yang tidak bersama Allah. Musa itu adalah makhluk yang bersama Allah. Bersama Allah tidak ada makhluk yang bisa madorot dan manfaat. Doror, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa bikin madorot. Api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Bah tidak bisa menenggelamkan Nabi Nuh. Tadi semua. Ya, kalau kita bersama Allah, tadi semua. Kenapa hari ini banyak menderita? Hati gelisah, hutang loba. Tadi. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena tadi Musa, Fir'aun ngaku Musa, iblis ngaku Adam, gajah Abroha, Namrud ngaku Ibrahim, Salabah dan Korun ngaku Nabi Sulaiman. Kan begitu. Coba kalau kamu sudah jadi Nabi Sulaiman, kayak segalanya akan menang. Tapi tidak bersama Allah. Walaupun Namrud punya 100.000 pasukan gajah dengan puluhan ratusan ribu pasukan tentara yang hebat, matinya oleh nyamuk yang bersayap sebelah. Cek Allah sawak Namrud lawan tak pasukan aing mah cukup rengit hiji. Coba. Jangan bersandar pada modal kepada makhluk. Hari ini Bapak tidak bisa usaha modal. Itulah contohnya. Lihat Siti Hajar dengan hal yang paling muskil, dia yakin pada Allah. Ya, tugas dia adalah hanya syariat. Sofa Marwah, Sofa Marwah. Datanglah air jam-jam, rizki, perlambang rizki yang sampai hari ini bahkan tidak berhenti dari semua. Pahami ya Bapak? Jadi kisah dalam Al-Quran itu adalah menang dan kal. Tidak bersama Allah, kal. Bersama Allah, menang. Tadi semua. Bahkan dari Muhammad SAW. Tadi semua. Walaupun jangan Bapak bersandar pada apa ataupun pada Abah Kano. Karena itulah yang harus hati-hati. Kan tadi, kalau mau tahapannya naik, matikan din, leburkan ke sini. Hilangkan Abah Kano, hadirkan Nabi Muhammad. Hilangkan Nabi Muhammad, hadirkan Nur Muhammad. Hilangkan Nur Muhammad, leburkan pada Nurul. Nah inilah. Maka tidak sedikit orang bertorikoh makin lemah musyrik pada Allah. Tadi, ya. Atau orang berlebih-lebihan kepada Muhammad yang berdaging, yang berdarah, sehingga melupakan Muhammad yang cahaya. Tadi semua. Tidak paham pemahaman yang harus Bapak pahami. Kalau tidak demikian, Bapak tidak akan pernah menang dari semua. Ya. Bahkan Nabi Muhammad menggambarkan kenapa Allah contohkan perang Badar menang. Bukan karena pemimpinnya Nabi Muhammad, tetapi pada saat itu baginda Nabi Muhammad dan sahabatnya berperang atas nama
Rasulullah. Tapi kenapa pemimpinnya sama Nabi Muhammad pada saat perang Uhud, pasukannya lebih hebat, lebih banyak, kalah menang? Kalah. Walaupun pemimpinnya Nabi, berarti walaupun Abah punya tujuan, Abah Anom punya tujuan untuk menyadarkan, Basyiro menyampaikan Wanadiro, tapi kembali tergantung daripada niat hati kalian masing-masing. Kalau tujuannya dikir, khotaman, manakib, hayang benghar, hayang balas hutang, itu berarti pasukan Uhud, pasukan Hunain, 10.000 ge elek. Coba pasukan Nabi yang mimpin Rasulullah dengan orang-orang hebatnya, jumlahnya 10.000. Dan masalahnya bukan masalah banyak dan sedikit. Kurawa banyak, didukung dengan ratusan ribu tentaranya Krishna. Tapi Pandawa cukup pegang satu keris, menang kalah? Menang. Hindu aja mengajarkan begitu. Semua agama itu, kalau kita kisah dari orang tua dulu, begitu. Ya, malah inilah yang harus Bapak pahami. Ya, jadi intinya tugas seorang Rasul, seorang Anbiya atau al-ulama warasatul Anbiya adalah basyirau wa nadhir, hanya menyampaikan. Semuanya tergantung daripada gajah-gajah, Firaun, Dajjal, Barsiso, marane masing-masing. Namun hayang buru-buru menang, keluar dari sifat kedajalan, keluar dari sifat salabah dan korun, keluar dari sifat Barsiso, keluar dari sifat Namrud, keluar dari sifat Abroha. Tadi semua. Ya. Tadi semua karena dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tadi semua. Inilah tujuan sholat. Khusyuk secara syariat, khusyuk secara tarekat, khusyuk secara hakikat, khusyuk secara makrifat adalah tadi. Khusyuknya syariat apa tadi? Dirasakan dengan ketenangan jasad. Tapi ketenangan jasad ini dampak daripada khusyuknya dari hudurnya hati kepada Allah, hudurnya hati ingat kepada Allah, karena dampak daripada sholat khusyuknya nyaksikan Allah tadi. Antak budallahu ka'annaka taro, dia melihat Allah. Inilah makom ini, melihat Allah. Ataupun makom muraqabah, fa illam takun taro fa innahu yara, dia menyaksikan, merasakan hadirnya Allah. Bapak kalau makan sama calon mertua, anu biasa ngecap, pada saat yang mertua kumaha calon mertua itu ngabeuweun pelan-pelan nggak? Pelan-pelan, jangan sampai nyiplang. Ngambil piring jangan sampai tongkrang. Sampai ada orang mau datang calon mertua, makan suguhin ikan. Begitu ada di bedol, lauk nanti itu ngajrong karena piring bapak. Nyokot takut seulah ada. Akhirnya dia cerita, lupa, maaf, tetangga saya ada nanam ikan. Ikannya nyebrang ke kolam tetangganya. Boleh nggak Pak? Itu kalau begitu ngambil. Boleh, punten Pak. Lagi semua. Ya. Nah, makom muraqabah itu merasa diri, tapi jangan juga kamu lagi sholat kayak Allah wasit, kamu adalah perlombaan dalam sholat, salah lagi. Tadi semua merasa dilihat itu. Hanya merasa dilihat itu, jangan sampai Allah mencolok gitu. Wah, bertakbir. Kalau tapi dari kenanya aja. Kan ngaco dah. Jika benar tapi salah. Berarti Allah nak pisah gimana ya? Nah inilah harus memahami 4 lapis ini tidak bisa dipisah. Karena ini nafikan isbatan di sini. Syariat isbatkan terlibat dan tarekat. Nafikan tarekat isbatkan ke hakikat, isbatkan hakikat, nafikan hakikat isbatkan ke sebaliknya. Ternyata sholat hakikat itu buah dari sholat
berlipat karena dia sudah ma'rifat, kenal pada Allah, sehingga pada saat sholat tarekat khusyuk secara tarekat mampu melihat Allah, merasakan kehadiran Allah, kan udah kenal. Tapi kemudian akan dirasakan secara tarekat, merasa hadir, bukan lagi melihat, hadir tadi. Bahwa ma'akum ainama kuntum. Nanti terbitlah pada jasad itu kenikmat. Makanya kenapa baginda Nabi pada saat sholat itu sampai bengkak saking nikmat. Tadi semua orang bengkak tuh, bengkak batin HS. Jadi sholat getol teh dua urusan, satu jadi salah, satu jadi tergantung siapa muhariknya. Tadi semua. Jadi salah juga orang ma'rifat sholatnya salah, salah deh. Buktinya Nabi Muhammad yang paling ma'rifat bengkak. Jadi kalau ayah mursyid, ahli ibadah, sholat itu ayah canda deh. Modal mau ngomong keneh mah. Ya. Itu saja, mungkin mudah-mudahan kalau tidak paham, bagusnya memang tidak paham. Tapi semua terpenting tadi. Ulah keren diajar dari semua. Ayeuna teu ma'rifat, makanya tadi cek Abah, lamun dia hirup dan sakali cilaka. Paeh SD tenang, GG, lanjutkan ke SMP. Paeh SMP teruskan ke SMA. Paeh SMA lanjutkan S1. Paeh hayang sakali ari ibadah wah tolol paneta. Ya, itu saja yang bisa Bapak paham, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semua sekali lagi yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan, yang bicara dan semua Abah hanya menyampaikan apa yang datang ke dalam kolbu ini semua. Ya, dari semua. Nanti pelan-pelan jangan alergi kalau Abah sudah tidak mulai pakai dalil, karena ayeuna mana bisa menganggap Abah sesat dari semua. Maka aku Abah di dalilan semua. Tapi sebetulnya dalil itu hanya isyarat, tidak perlu sebenarnya bagi orang yang sudah kenal tadi semua. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim Gus. Salli